Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan pada kisah Robert kali ini akan menceritakan tentang perjalanan Robert mengantarkan Nara ke rumahnya. Karena Nara kan udah kabur nih dari rumahnya, terus lama di rumah Robert nih. Tapi akhirnya Robert mengantarkan dia pulang, yang mana perjalanannya itu cukup jauh teman-teman, dari Kabupaten Murung Raya tempat tinggal Robert di Kalimantan Tengah, tapi masih di Kalimantan Tengah juga, cuma agak jauh gitu ya teman-teman ya, dan harus menempuh perjalanan air, setelah itu perjalanan darat lagi. Waduh, bagaimana keseruan perjalanan Robert dan juga Nara menuju kabupaten di luar Kabupaten Murung Raya. Oke, sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduh horor. Warung nasi goreng di terminal Kalimantan Tengah. Kisah Robert. Robert, panggil seorang laki-laki parubaya saat melihat Robert berjalan menuruni tangga pelabuhan tersebut. Mendengar namanya dipanggil, Robert pun lantas menoleh, dan seketika bibirnya tersenyum begitu orang yang memanggil namanya itu mendekat. Alhamdulillah, ketemu juga di sini, kata orang itu. Bagaimana kabarnya, Mang? Tanya Robert. Alhamdulillah baik, baik sekali. Setelah berobat ke tempat waktu itu, penyakit yang kuderita sudah sembuh sepenuhnya, Bet. Aku sebenarnya ingin ke rumahmu untuk berterima kasih, tapi belum ada waktunya, kata orang itu. Robert hanya tersenyum mendengar perkataan orang itu. Tidak usah sungkan, Mang, dan tidak perlu bolak-balik untuk berterima kasih, karena sebenarnya kita sudah impas. Aku membantumu, dan kau memberikanku uang atas jasaku, jadi tidak ada hutang terima kasih di antara kita, kata Robert kemudian. Mana bisa begitu, Bet? Kau sudah menyelamatkan nyawaku, sampai mati pun aku tidak akan bisa membayar hutang nyawa itu. Begini saja, Bet, bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Lanjut orang itu. Robert menoleh pada Nara yang tampak menunduk. Bagaimana, Nara? Kau mau makan dulu? Tanya Robert. Nara mengangkat wajahnya pelan. Ia menatap Robert, lalu kemudian menatap orang itu. Terlihat wajah orang tersebut tampak penuh harap. Ya, boleh Kak, jawab Nara pada akhirnya. Alhamdulillah. Ayo, kalau begitu kita ke warung sana. Di sana itu makanannya enak-enak, kata orang itu sambil tersenyum lebar. Robert mengangguk, lalu mengikuti orang tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka pun sampai di sebuah warung makan yang tidak begitu jauh dari pelabuhan. Amang-amang yang mengajak Robert makan itu pun lantas memesan semua menu lauk dan sayur yang ada di warung tersebut untuk mereka makan. Kalau boleh tahu, Bet, kalian ini sebenarnya mau kemana? Tanya si Amang membuka obrolan sambil menunggu pesanan mereka disajikan. Aku ingin mengantar anak ini pulang, jawab Robert seraya melirik Nara sekilas. Oh begitu ya, ujar Amang itu seraya mengangguk pelan. Matanya sempat menatap Nara agak lama sebelum kembali menatap Robert. Dari tatapan orang itu, tampak ada rasa ingin tahu yang lebih dalam. Namun keraguan dan perasaan tak enak hati membuatnya memilih untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tak lama kemudian, satu persatu pesanan datang, dan si Amang itu tampak begitu puas saat melihat hidangan yang baru disajikan itu. Ayo Bet, kita makan ya.
kata si Amang sambil mendorong piring ke arah Robert dan juga Nara. Robert mengangguk dan tersenyum. Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih pada si Amang tersebut. Lalu kemudian, barulah ia mengambil lauk pauk secukupnya untuk teman nasi. "Terima kasih Amang," ucap Nara ikut berterima kasih. Lalu ia lantas menyendok sayur dengan gerakan yang cukup pelan karena sungkan. Setelah selesai makan, Robert pun berpamitan pada lelaki parubaya itu. Dengan tergesa, mereka berdua menuruni tangga pelabuhan agar cepat sampai di bawah. Dikarenakan mesin motor yang akan mereka tumpangi tampaknya sudah hampir berangkat meninggalkan pelabuhan. "Tunggu, kami ikut," ujar Robert seraya melambaikan tangan pada teman si pengemudi mesin motor yang bertugas untuk mengendalikan bagian depan mesin motor saat berangkat maupun merapat agar tidak menabrak lanting. Orang itu lantas kembali menarik tali mesin motor tersebut agar kembali merapat ke pelabuhan sampai otot-otot lengannya terlihat dengan jelas. "Ayo naik," ujarnya kemudian. Robert pun naik lebih dulu, lalu kemudian ia membantu Nara agar tidak terjatuh ke air. Nara melangkah hati-hati, jemarinya sempat gemetar saat menggenggam tangan Robert. Begitu kakinya menjejak papan mesin motor, Robert baru melepaskan genggamannya. "Duduk di sini saja," ujar Robert singkat. "Iya kak," jawab Nara seraya duduk. Beberapa saat setelah mereka duduk, mesin motor itu pun akhirnya berangkat. Mesin motor itu menderu pelan, membelah permukaan sungai Barito yang terbentang luas di hadapan mereka. Air sungai tampak kecoklatan, beriak lembut terkena baling-baling mesin motor tersebut. Lanting-lanting atau rumah apung di atas air yang berjejer di tepian juga tampak bergoyang-goyang terkena ombak mesin motor. Sementara itu di kejauhan, jis atau perahu mesin tampak hilir mudik. Sebagian mengangkut barang, sebagian lagi membawa penumpang. Rumah-rumah kayu di pinggir sungai juga tampak berderet, memanjang, mengikuti alur sungai seakan menjadi saksi bisu kehidupan yang sudah sejak lama bergantung pada sungai Barito. Dari beberapa dapur, asap tipis tampak mengepul perlahan menyatu dengan udara saat itu. Terlihat Nara memandang sekeliling dengan mata berbinar. Sungai itu terasa hidup. Bukan hanya sekedar aliran air, melainkan seperti urat nadi yang menghubungkan satu kehidupan dengan kehidupan lain. Sesekali, cipratan air mengenai ujung baju Nara membuat gadis itu sedikit tersentak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Sementara di sebelahnya, Robert duduk dengan tegak. Pandangannya tampak lurus ke depan dengan wajah yang terlihat tenang. Mesin motor terus melaju, meninggalkan pelabuhan yang kian mengecil di belakang. Suara hiruk pikuk perlahan tergantikan oleh gemericik air dan dengung mesin yang stabil. Menjelang malam, mereka akhirnya sampai di pelabuhan yang berada di kota kabupaten sebelah. Dan dari situ, mereka lanjut menaiki ojek ke terminal bus. Namun sayang, jadwal keberangkatan bus malam itu sudah penuh oleh penumpang, hanya tersisa satu kursi kosong. Tetapi tentu saja Nara tidak mau. Robert pun merasa tak enak hati jika harus membiarkan Nara pulang seorang diri. Terlebih, ia sudah berjanji untuk mengantarkan gadis itu sampai ke rumahnya. Sudah, kalau begitu, kita cari penginapan saja ya, kata Robert seraya beranjak. Tidak usah kak, kita tidur di sini saja. Biar besok kalau ada busnya, kita bisa langsung pesan kursi, kata Nara menolak. Robert terdiam sejenak. Kamu yakin mau tidur di sini? Tanya Robert. Yakin kak? Nah, sudah, kalau memang begitu maumu, ujar Robert pada akhirnya. Nara tersenyum sambil mengangguk. Ia lantas mengeluarkan jaketnya dan mengenakan jaket itu. Setelahnya barulah ia duduk di samping Robert sambil menatap ke arah orang-orang yang masih ada di sekitar terminal tersebut. Kita cari makan dulu.
Aku sudah lapar, kata Robert. Aku tunggu di sini saja ya, Kak. Aku masih kenyang, kata Nara. Namun, baru saja ia berkata seperti itu, perutnya terdengar berbunyi. Robert langsung tersenyum. Ayo, ajak Robert menarik pergelangan tangan Nara, persis seperti seorang ayah yang memegang tangan putrinya. Mau tak mau, Nara akhirnya ikut juga untuk mencari warung makan yang ada di dekat terminal. Namun, saat Robert ingin mengajaknya masuk ke salah satu rumah makan yang terbilang cukup besar, Nara langsung menghentikan langkahnya. Kenapa? Tanya Robert. Makanan-makanan di sini harganya mahal, Kak. Aku sudah banyak merepotkan kakak. Dari desa kakak sini saja sudah menghabiskan banyak uang. Aku tidak ingin semakin merepotkan dengan makan makanan di tempat mahal seperti ini. Kita cari makanan murah di pinggir jalan saja ya, Kak, kata Nara polos. Robert tertawa kecil. Nara, aku punya uang. Jangan kamu kira, karena aku tidak punya kendaraan pribadi dan handphone. Aku juga tidak punya uang. Aku cuma tidak menyukai kendaraan pribadi karena sulit untuk merawatnya. Dan handphone itu bisa membuatku melupakan pekerjaanku. Makanya aku tidak pernah berniat membeli kendaraan ataupun handphone. Ayo, ujar Robert. Bukan begitu maksudku, Kak. Aku tidak berpikir seperti itu. Hanya saja makanan yang agak mahal itu susah masuk di tenggorokanku. Jadi aku rasa kita bisa makan nasi goreng atau sate saja. Gimana, Kak? Robert tak langsung menjawab, melainkan terlebih dulu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Lalu ia berkata, sudah, ayo kita cari, kata Robert. Nara mengangguk, dan mereka pun kembali melangkah menyusuri jalanan kota itu sambil sesekali berbincang ringan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di warung tenda pinggir jalan. Nasi goreng ada? Tanya Robert. Ada. Nasi gorengnya 2 porsi, minum teh hangat 2 ya, pesan Robert pada si pemilik warung. Alhamdulillah, baik, sebentar ya, kata pemilik warung itu. Waktu kau ingin ke desaku, apa kamu sempat jalan-jalan di sini? Tanya Robert membuka obrolan ringan pada Nara. Tidak sempat, Kak. Sejujurnya ini pengalaman pertamaku bepergian jauh seperti ini, jawab Nara. Apa kamu tidak takut? Tanya Robert lagi. Takut, Kak. Aku sangat takut. Mendengar itu, Robert hanya tersenyum kecut. Lain kali, jangan mudah percaya pada siapapun. Terlebih untuk calon pendamping hidup. Kamu harus benar-benar memilihnya dengan penuh pertimbangan. Tinggalkan yang hanya memanfaatkan. Karena seseorang yang benar-benar menyayangimu tidak akan pernah memanfaatkanmu untuk hal apapun, kata Robert menasihati. Mendengar itu, Nara pun mengangguk. Terima kasih banyak ya, Kak, ucap Nara. Robert mengangguk sambil tersenyum, lalu tangannya langsung bergerak dan mengelus kepala Nara dengan lembut. Bersama dengan itu, pesanan mereka pun datang. Silakan, ujar si penjual ramah. Terima kasih ya, jawab Robert. Nara tampak meniup perlahan sendok pertamanya sebelum memasukkan ke mulut. Dan begitu nasi goreng itu masuk ke mulutnya, matanya langsung terlihat sedikit membulat. Enak, Kak, gumam Nara pelan. Robert tersenyum tipis melihat ekspresi itu. Ia baru mulai makan setelah memastikan Nara benar-benar makan dengan lahap. Enakan, Kak? Tanya Nara setelah Robert mulai makan. Iya, jawab Robert. Tapi kenapa dari tadi yang singgah cuma kita berdua ya, Kak? Tanya Nara berbisik. Robert lantas melihat sekeliling, seolah memastikan kalau pemilik warung itu duduk jauh dari mereka. Ada yang menutup pandangan orang-orang. Setiap mereka melewati warung ini, jadi warung ini terlihat seperti tutup, atau tidak ada sama sekali, jawab Robert pelan. Nara langsung melotot mendengar jawaban Robert. Ya Tuhan, kasihan mereka ya, Kak. Robert mengangguk, lalu kemudian melanjutkan makanannya. Beberapa kali, Nara menatap pemilik warung tersebut, hingga akhirnya hal itu membuat si pemilik warung mendekat. Ada yang saya bisa bantu, Dek? Tanya si pemilik warung ramah. Nara tersedak kecil sebelum akhirnya menggeleng. Robert yang sejak tadi tampak tenang, perlahan meletakkan sendoknya.
lalu menatap sekilas ke arah gerobak tempat nasi goreng itu dimasak. Wajan hitam besar tergeletak di atasnya, menyisakan sedikit nasi yang menempel di pinggirannya. "Sebentar," ujar Robert pelan pada Nara. Tanpa menjelaskan apa-apa, Robert kemudian bangkit dari duduknya, lalu melangkah mendekati gerobak itu. Si pemilik warung sempat mengikuti dengan pandangan bingung, hingga tiba-tiba Robert akhirnya berhenti tepat di depan kompor. Ia tidak langsung melakukan apapun, hanya berdiri diam selama beberapa detik, lalu kemudian ia berjongkok. Terlihat tangannya menyentuh tanah perlahan. Sementara itu, Nara memperhatikan dengan jantung berdebar. Sedang si pemilik warung tampak semakin kebingungan. Maaf, ada apa ya?" tanya si pemilik warung hati-hati. Robert tidak menjawab. Ia justru memejamkan mata beberapa saat dan terlihat bibirnya mulai berkomat-kamit. Angin malam yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berembus sedikit lebih kencang hingga membuat tenda warung itu berkibar-kibar. Pemilik warung tersebut sempat mengedarkan pandangannya sebelum akhirnya menelan ludah sendiri. Maaf, kompor saya kenapa ya? Apa ada yang rusak kah?" tanya si pemilik warung lagi dengan suara yang kini terdengar dipenuhi kecemasan. Robert membuka matanya pelan, tatapannya mengarah ke bawah gerobak. "Sudah lama?" tanya Robert singkat. Lama apa ya?" si pemilik warung balik bertanya dengan raut yang semakin tak mengerti. "Sudah berapa lama warung ini sepi?" ujar Robert tanpa menoleh. Si pemilik warung terdiam, wajahnya berubah sendu. Iya, sudah hampir 2 bulan. Padahal sebelumnya ramai. Saya sampai bingung sendiri. Rasanya seperti orang-orang sengaja menghindar. Saya juga tidak tahu kenapa warung saya mendadak sepi. Padahal tidak ada pelanggan yang pernah bilang makanan saya tidak enak, jawab si pemilik warung akhirnya. Robert mengangguk pelan, lalu kemudian ia mengambil sesuatu di bawah gerobak nasi goreng tersebut dan terlihatlah sebuah buntalan kain berwarna kuning lusuh di dalam genggaman Robert. Apa itu? Apa? Tanya si pemilik warung terbata. Ini berisi sesuatu yang ditujukan untuk menghancurkan usahamu. Apa sebelum ini kau pernah berselisih dengan orang? Ujar Robert. Pemilik warung itu terdiam cukup lama hingga akhirnya ia menghela nafas panjang. Ada pedagang di ujung sana. Dulu tempat ini memang lapaknya, tapi dia sudah pindah. Waktu warung saya mulai ramai, dia sempat bilang macam-macam dan pernah secara tidak langsung menyuruh saya untuk pindah dari tempat ini. Tapi tentu saja saya tidak mau, karena saya sudah bayar untuk berjualan di lapak ini. Lalu dia bilang begini, jangan terlalu tinggi terbangnya, nanti jatuh mati. Saya pikir itu cuma kata-kata biasa dari orang yang sedang emosi, jadi saya tidak menanggapi, kata si pemilik warung nasi goreng itu. Nara yang mendengar itu merapatkan jaket tanpa sadar. Robert menatap buntalan kain kuning itu cukup lama. Tidak semua ancaman diucapkan hanya untuk menakut-nakuti saja, tapi ada juga yang memang disertai niat, ujar Robert. Pemilik warung itu terlihat pucat. Jadi ini saya benar-benar kena kiriman? Tanya si pemilik warung. Robert tidak langsung menjawab, melainkan terlebih dulu ia membuka simpul kain itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa potong bunga yang sudah layu, serpihan seperti tulang-tulang kecil, serbuk mirip tembakau, serta kertas kecil bertuliskan sesuatu yang sudah pudar. Nara menelan ludah, wajahnya tampak semakin menegang. Sementara itu, Robert kembali memejamkan mata, lalu membaca sesuatu dengan suara lirih, sedangkan tangannya menggenggam isi buntalan kain itu kuat-kuat. Angin kembali berembus. Kali ini bahkan tidak hanya membuat tenda warung itu berkibar, tapi juga membuat tali penahan tenda dinding itu putus. Lalu tiba-tiba terdengar suara kecil seperti desisan dari bawah gerobak, membuat pemilik warung spontan mundur selangkah.
Robert membuka mata, lalu dengan tegas mengembuskan nafas ke arah buntalan tersebut. Dalam hitungan detik, bunga layu itu menghitam seperti terbakar tanpa api. Serbuk mirip tembakau itu juga perlahan rapuh lalu hancur menjadi debu. Angin kencang yang membuat tali dinding tenda sampai terputus tadi pun berhenti seketika dan suasana kembali normal. Sudah, kata Robert singkat. Pemilik warung terdiam beberapa saat, tampaknya masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Orang-orang akan kembali melihat warungmu seperti biasa. Tetaplah berbuat baik, jaga makananmu tetap bersih. Jangan lupa berbagi, bersedekah walau sedikit. Karena saat kita membagikan sedikit dari hasil yang kita peroleh, itu akan membuka pintu bagi rezeki kita. Berbagi tidak harus selalu ke manusia, bisa juga pada semut, kucing jalanan, anjing liar, burung, dan lain-lain, ujar Robert. Mata si pemilik warung langsung berkaca-kaca. Terima kasih. Saya tidak tahu harus bagaimana membalasnya, Pak. Robert tersenyum tipis. Tidak usah, ini hal mudah. Dan kebetulan, hatiku terasa ringan untuk membantumu, jawab Robert. Pemilik warung itu tersenyum bercampur haru. Tidak, malam ini saya yang traktir ya. Anggap saja ini. Belum sempat si pemilik warung melanjutkan perkataannya, beberapa orang masuk ke dalam warung dan langsung memesan nasi goreng. Nasi gorengnya 3 porsi, bungkus jadi 4 ya. Kalau saya 5 porsi, 2-nya pedas, yang 3-nya tidak pedas. Kalau saya 1 porsi saja, makan di sini, pakai tambahannya 2 telur. Saya juga makan di sini, 1 porsi pakai tambahan telur ya. Mendengar pesanan beruntun itu, wajah si pemilik warung langsung terlihat sumringah dan dengan segera ia membuatkan pesanan milik para pelanggannya yang baru datang tersebut. Lama tidak buka, kemana saja? Umroh kah? Tanya salah satu pelanggan yang baru masuk. Si pemilik warung yang juga baru tahu kalau warung nasi gorengnya ditutup secara gaib dari penglihatan para pelanggannya itu pun hanya tersenyum saja. Sudah lama saya bolak-balik lewat tempat ini, tapi baru sekarang dibuka. Sampai-sampai saya pikir warung ini tutup permanen. Tapi saya harap nasi goreng seenak ini jangan sampai tutup ya, kata seorang pelanggan yang juga baru datang. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Warung nasi goreng yang awalnya sepi kini tampak ramai oleh pembeli. Namun rata-rata celotehan pembelinya mengatakan kalau warung itu sudah lama tidak buka. Sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh si pemilik warung. Setelah semuanya selesai, Nara perlahan mendekat ke sisi Robert. Untuk beberapa saat ia menatap lelaki itu dengan kagum. Kakak hebat, puji Nara. Lalu kemudian ia terdiam dan kembali memandangi warung yang kini ramai. Asap nasi goreng mengepul, suara pelanggan bersautan, bahkan beberapa orang sampai berdiri karena bangku sudah hampir penuh. Di sela kesibukan itu, si pemilik warung sesekali melirik ke arah Robert dengan tatapan penuh haru, seolah masih tak percaya pada perubahan mendadak yang terjadi malam itu. Kak, Nara kembali bersuara. Ya, kalau tadi kakak tidak berhenti di sini, mungkin warung ini akan tetap sepi ya, ujar Nara pelan. Mendengar pertanyaan itu, Robert hanya tersenyum tipis. Rezeki orang tidak akan tertukar, dan kita hanya kebetulan jadi perantaranya saja, jawab Robert. Tak lama kemudian, saat si pemilik warung masih sibuk menyiapkan pesanan, Robert lantas mengajak Nara untuk pergi dari warung itu dan tak lupa ia meletakkan selembar uang 100 ribuan di bawah gelas tehnya yang masih tersisa setengah. Makasih ya kak, kata Nara setelah mereka meninggalkan warung nasi goreng itu. Untuk apa? Tanya Robert. Untuk semua kebaikan yang sudah kakak berikan padaku. Nanti sampaikan juga terima kasihku pada Kak Samuel dan Kak Sidang ya, ucap Nara. Robert menatap gadis itu dengan bibir tersenyum. Nanti kapan-kapan main lagi ke rumahku ya. Pintu rumah kami akan selalu terbuka untukmu, kata Robert. Terima kasih banyak kak. Terima kasih sudah menjagaku selama ini, ucap Nara.
Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di bangku panjang yang ada di terminal tersebut. Robert langsung menyuruh Nara untuk tidur, sementara ia tetap duduk berjaga-jaga. Malam semakin larut, suara kendaraan yang tadi masih hilir mudik kini mulai jarang terdengar. Di sekitar terminal, suasana juga sangat sepi tanpa terlihat seorang pun selain mereka berdua. Robert duduk di ujung bangku panjang dan punggungnya bersandar pada tembok, sementara Nara sudah meringkuk di sampingnya dengan jaket yang menutupi hingga ke dagu. Robert masih terjaga penuh, matanya bahkan sesekali menyapu keadaan sekitar. Beberapa orang terlihat berjalan sempoyongan lalu kemudian menghilang di balik gelapnya malam. Hingga beberapa waktu kemudian, suara itu tiba-tiba terdengar dari Nara yang berada di sampingnya. Robert langsung menoleh. Terlihat Nara sudah membungkuk sambil memegangi perutnya, wajahnya juga tampak pucat. "Kak, aku mual, kepalaku pusing," ucap Nara terbata-bata. Belum sempat Robert menjawab, Nara kembali muntah di sisi bangku. Robert langsung berdiri, menopang bahu gadis itu, lalu mengusap-ngusap pelan punggungnya itu. "Sepertinya kamu masuk angin," gumam Robert pelan. Angin malam memang semakin dingin. Terminal yang terbuka membuat hawa menusuk kulit hingga ke tulang tanpa ampun. "Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku cari warung yang masih buka, biar beli minyak kayu putih atau teh hangat," ujar Robert tegas. Mendengar itu, Nara hanya mengangguk lemah. "Iya kak." Robert menatap sekeliling sebentar. Keadaan saat itu masih sangat sepi. "Jangan takut ya, aku tidak akan lama," ujar Robert lagi. Setelah berkata seperti itu, ia lantas bergegas berjalan keluar dari terminal untuk mencari warung kecil yang masih buka. Tak sampai 10 menit, Robert sudah kembali. Di tengahnya ada plastik kecil berisi teh hangat dan botol kecil minyak kayu putih dan juga roti. Namun, saat langkahnya sudah dekat dengan bangku panjang itu, ia tiba-tiba terhenti. Bangku itu kosong, tak ada siapapun di sana. Menyadari itu, plastik di tangan Robert hampir terjatuh. "Nara," panggil Robert seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. "Nara," panggilnya lagi, namun tetap tak ada jawaban. Hanya angin malam yang menjawab dengan desiran panjangnya. Jantung Robert berdegup lebih keras. Beberapa waktu ia berdiri diam sambil memejamkan mata. Lalu, di jarak yang cukup jauh, di sisi paling gelap di terminal, Robert melihat sesuatu yang ia yakini adalah Nara. Tanpa berlama-lama, Robert lantas membuka mata, kemudian berlari ke arah yang ia lihat barusan. Benar, sesampainya di sana, terlihatlah 4 orang laki-laki sedang memegangi sosok perempuan yang tampak meronta. "Nara!" Suara Robert berubah dingin. Salah satu lelaki menutup mulut Nara dengan kasar. "Sudah, diam saja. Tidak akan ada yang dengar." "Siapa suruh? Perempuan sendirian di terminal malam-malam seperti ini," bentak orang itu pelan. Nara terus mencoba melawan, tapi tubuhnya masih lemas karena muntah tadi. Lalu tiba-tiba, suara langkah Robert terdengar semakin mendekat, membuat salah satu dari keempat orang itu langsung menoleh ke arahnya. "Lepaskan dia," ujar Robert. "Hei, dia ini adik temanku. Sebaiknya kau jangan ikut campur masalah keluarga orang," ujar orang itu. "Aku tidak akan mengulangi kata-kataku sampai 3 kali. Jadi sebaiknya lepaskan dia," ujar Robert. 4 lelaki itu saling pandang. Salah satu yang bertubuh paling besar maju selangkah ke depan. "Kalau tidak kami lepaskan, memangnya kau mau apa, ha?" tantangnya sambil tetap mencengkram lengan Nara. Robert tidak langsung menjawab. Ia terdiam untuk beberapa saat. "Aku sudah bilang, aku tidak akan mengulangi perkataanku sampai 3 kali," ujar Robert dengan suara pelan. Salah satu lelaki tertawa mengejek. "Sendirian begitu, memang bisa apa? Kau tidak buta kan? Kalau kau tidak buta, kau tentu bisa melihat kami ini berempat."
Tapi belum sempat kalimatnya selesai, angin malam yang tadinya hanya berdesir pelan tiba-tiba berputar kencang di sekitar mereka, membuat debu-debu terangkat dan berputar mengitari kaki Robert. Nara yang masih dipegang itu terdiam. Ia tak lagi meronta, namun lelaki yang memegangnya mendadak meringis. Tanganku panas, pekik orang itu tiba-tiba seraya melepaskan tangannya dari Nara dan mengibas-ngibaskan tangannya seolah kulitnya baru saja tersiram air mendidih. 3 lelaki lainnya ikut terperanjat. "Hei, apa yang kau lakukan?" bentak salah satunya seraya menatap Robert dengan tajam. Mendengar itu, bukannya menjawab, Robert lantas melangkah pelan semakin mendekat dengan bibir tersenyum. Jangan mendekat!" bentak salah satu orang seraya melangkah maju dengan jari tangan menunjuk ke arah Robert. Dengan santai Robert menurut, menghentikan langkahnya, lalu berdiri diam menunggu orang itu mendekat. Dan begitu orang itu sudah mendekat, dengan sigap tangan orang tersebut langsung mencengkram baju Robert. Diperlakukan seperti itu, tentu saja Robert tak tinggal diam. Ia pun langsung bergerak dengan cepat, mengangkat tangannya, lalu dengan sikunya Robert menghantam lipatan tangan lawannya tersebut, dan tanpa waktu yang lama ia berhasil menumbangkan orang itu ke tanah. Lelaki itu menjerit keras setelah mendapat pukulan dari Robert. Beberapa orang lainnya langsung mundur melihat Robert yang dengan mudahnya menumbangkan salah satu teman mereka itu. Kenapa? Kalian takut? Bukannya tadi kalian bilang kalau aku cuma sendirian? Ujar Robert sambil tersenyum. Kita pergi saja, bisik salah satu dari mereka tanpa menunggu aba-aba lagi. Orang-orang itu langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu, bahkan salah satunya sampai tersandung karena terlalu panik. Sementara itu, Robert segera menghampiri Nara yang terduduk lemas dengan tubuh gemetar ketakutan. "Kakak!" suara Nara terdengar serak. Robert langsung merangkul Nara. Lalu setelah gadis itu berdiri, Robert lantas membungkuk sedikit dan menyuruh gadis itu untuk naik ke punggungnya. "Maaf, tadi aku terlalu lama," gumam Robert pelan setelah Nara berada di punggungnya dengan tangan yang melingkar di bawah Robert. Nara menggeleng pelan, air matanya seketika menetes. "Kakak tidak salah, justru aku yang harus berterima kasih sama kakak karena sudah menjagaku lagi. Kalau saja kakak tidak mengantarku, mungkin mereka sudah..." Ucapan Nara terputus, isak tangisnya terdengar. "Aku sudah menganggapmu seperti adikku. Tentu saja aku tidak akan membiarkan sesuatu apapun terjadi padamu," ucap Robert. "Terima kasih kak," ucap Nara. Begitu sampai di bangku panjang sebelumnya, Robert pun lantas menurunkan Nara. Aku lupa. Plastik berisi teh dan minyak kayu putihnya aku tinggal di sana tadi," kata Robert. "Besok saja diambilnya kak. Setelah kejadian tadi aku takut tinggal sendirian lagi," kata Nara cepat. Robert pun langsung mengangguk setuju. Keesokan harinya, terminal mulai ramai oleh kedatangan orang-orang dan para pedagang. Aroma wangi masakan juga sudah mulai tercium dari warung-warung di sekitaran terminal yang baru buka. "Kita makan dulu ya," kata Robert pada Nara. Gadis itu hanya mengangguk lemah. "Busnya berangkat nanti sore. Kita masih punya banyak waktu di sini untuk jalan-jalan. Kamu mau jalan-jalan?" tanya Robert. Nara menatap Robert dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Apa tidak merepotkan kakak?" tanya Nara akhirnya. Robert tersenyum, lalu mengusap lembut kepala Nara. "Tidak, hitung-hitung untuk membantu menenangkan pikiranmu tentang kejadian yang tidak mengenakan semalam," ujar Robert. Nara tersenyum kecil lalu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita cari tempat makan sekalian mandi dan ganti baju," ajak Robert. Setelah selesai makan dan berganti pakaian, mereka berdua pun berjalan-jalan di kota tersebut hingga pukul 3 sore. "Bagaimana? Kamu senang kan?" tanya Robert sambil tersenyum. Gadis itu mengangguk dan balas tersenyum. "Terima kasih ya kak. Kakak itu benar-benar seperti kakak kandungku," ucap Nara. "Iya, kau juga sudah seperti adikku," jawab Robert.
Kurang lebih sekitar pukul 8 malam, akhirnya bus yang mereka tumpangi berangkat. Nara duduk di dekat jendela, sedangkan Robert duduk di sebelahnya. Sekitar setengah jam perjalanan, Nara akhirnya tertidur, sementara Robert, meskipun sesekali menguap, ia masih tetap terjaga. Malam semakin larut dan bus terus berjalan. Jalanan yang tadinya ramai perlahan mulai lengang. Lampu-lampu kota juga sudah tertinggal jauh di belakang, digantikan dengan hamparan gelap dan sesekali cahaya dari rumah warga yang jauh di pinggir jalan. Sesekali kendaraan besar dari arah berlawanan lewat dengan cahaya lampu yang menyilaukan. Dan saat itu Robert masih terjaga. Tangannya sesekali merapikan jaket yang menyelimuti Nara agar gadis itu tidak kedinginan. Sekitar pukul 1 lewat beberapa puluh menit dini hari, sopir bus pun memperlambat laju kendaraan. "Yang turun di tes siap-siap," teriak Kernet. Robert menoleh ke arah Nara dan menggoyang bahu gadis itu pelan. "Nara, kita sudah sampai di tempatmu," ujar Robert. Nara membuka mata perlahan. Ia terlihat masih mengantuk, namun ketika melihat keluar jendela dan mengenali jalan yang mulai terasa familiar, kesadarannya langsung pulih. Bus akhirnya berhenti di pinggir jalan dan mereka berdua pun turun. Udara dini hari terasa lebih dingin. Jalanan sudah sangat sepi, hanya terdengar suara serangga dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. "Kita jalan kaki saja?" tanya Robert. "Iya kak, deket kok. Di sini tidak ada ojek kalau malam-malam begini," jawab Nara pelan. Mereka kemudian berjalan menyusuri pinggiran jalan raya itu. Di kiri kanan tampak rumah-rumah berdiri. Beberapa di antaranya cukup besar dengan halaman luas dan lampu depan yang menyala. Setelah beberapa menit berjalan di pinggir jalan raya, Nara lalu menikung ke arah jalan setapak kecil yang agak sepi. Dan mungkin sekitar 5 menitan menyusuri jalanan itu, mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah yang tampak paling mencolok di deretan itu. Rumah itu cukup bagus, catnya juga bersih, dengan halaman luas yang tertata rapi, lampu teras masih menyala. Robert sempat diam beberapa detik. "Ini rumahmu?" tanya Robert memastikan. Nara mengangguk. "Iya." Namun anehnya, gadis itu tidak langsung melangkah masuk. Ia justru berdiri mematung di depan teras, tangannya menggenggam tali tasnya lebih erat. "Kenapa diam?" tanya Robert lembut. Nara menunduk. "Aku takut." "Takut? Takut kenapa?" Nara terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang sangat pelan. "Mereka pasti marah," ucap Nara lirih. Robert memandang rumah itu sekilas, lalu kembali menatap Nara. "Marah itu wajar, karena orang tua khawatir. Tapi pulang tetap lebih baik daripada tidak kembali sama sekali," ujar Robert tenang. Nara menggigit bibirnya. "Kalau mereka tidak mau menerimaku lagi bagaimana kak?" tanya Nara penuh keraguan. Robert tersenyum tipis. "Tidak ada orang tua yang tidak akan menerima anaknya lagi. Yang ada itu justru orang tua yang kecewa karena takut kehilangan anaknya," kata Robert pelan. Nara menarik nafas panjang, lalu perlahan ia melangkah ke arah pintu, dan sesampainya di depan pintu, Nara kembali berhenti, tangannya terangkat namun tak kunjung mengetuk. Sementara Robert masih berdiri di sampingnya. "Aku tunggu di sini. Kamu yang ketuk ya," kata Robert. Nara mengangguk pelan. Lalu tok tok tok. Ketukan itu pelan, tapi terdengar cukup nyaring di dini hari seperti itu. Beberapa saat tak ada jawaban, namun kemudian terdengar suara langkah dari dalam rumah disusul dengan lampu ruang tengah yang menyala. Tidak berapa lama kemudian, pintu terbuka. Terlihat seorang wanita parubaya berdiri di sana, rambutnya sedikit berantakan seperti baru bangun tidur. "Nara!" Suara itu bergetar
Dalam hitungan detik, ekspresi terkejut berubah menjadi campuran lega dan emosi yang tak tertahankan. Nara, wanita itu langsung menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Ya Tuhan, kamu kemana saja nak? Ine dan Ama cari-cari kamu. Suara wanita parubaya itu pecah. Ine dan Ama dalam bahasa Dayak Maanyan berarti ibu Ine, ayah Ama. Nara langsung menangis. Maaf Nek, maaf, ucap Nara terisak. Dari dalam rumah terdengar suara langkah berat. Seorang pria keluar menyusul. Wajahnya terlihat sangat tegas. Dia berhenti saat melihat keberadaan Robert. Kamu siapa? Tanya lelaki itu. Robert menunduk hormat. Saya hanya mengantarkan Nara pulang, Mah, jawab Robert sopan. Mama dalam bahasa Dayak Maanyan artinya adalah paman atau amang. Pria itu menatapnya beberapa saat, lalu kembali melihat putrinya yang masih dipeluk ibunya. Masuk dulu, ucapnya singkat, namun Robert menggeleng pelan. Tidak perlu, Mah. Tugas saya hanya memastikan dia sampai dengan selamat, ujar Robert menolak. Nara yang mendengar itu langsung menoleh. Kok kamu langsung pergi? Tanya Nara. Robert tersenyum. Kamu sudah sampai di rumah? Dan itu artinya tugasku sudah selesai, jawab Robert. Ayah Nara melangkah mendekat. Jadi kamu yang selalu meminta uang pada anak saya? Tanya ayah Nara. Mah, tidak begitu. Robert inilah justru orang yang menolong Nara, kata Nara cepat. Aku tidak bertanya pada kau. Mendengar bentakan itu, Nara langsung terdiam. Robert menghela nafas panjang. Dia tahu akan terjadi kesalahpahaman seperti ini. Tapi meskipun begitu, tatapannya tetap tenang, seolah tidak tersinggung sedikit pun oleh perkataan ayah Nara itu. Saya tidak pernah meminta uang daripada Nara, Mah, jawab Robert pelan namun tegas. Justru saya bertemu dengannya saat dia sedang dalam keadaan tidak aman di desa saya. Dan sekarang saya hanya mengantarkannya pulang. Itu saja, kata Robert. Ayah Nara menatap Robert dengan tajam, seolah mencoba membaca isi kepalanya. Dia pergi dari rumah karena seseorang yang dikenal di luar sana, ucap pria itu dingin. Kami bahkan sudah melapor ke pihak kepolisian. Tapi kamu malah muncul mengantar pulang tengah malam begini. Jadi wajar kalau saya curiga. Nara langsung melangkah maju meski tangannya masih digenggam oleh ibunya. Amah, Robert tidak salah. Justru dia yang menyelamatkan Nara. Kalau bukan karena dia, mungkin Nara tidak akan bisa pulang. Nara bodoh, Mak. Nara ditipu sama laki-laki yang Nara kenal cuma lewat handphone. Tapi sekarang dia sudah meninggal berkat bantuan dari Kak Robert dan juga adik-adiknya, kata Nara dengan suara yang kembali bergetar. Ibunya menatap Robert dengan mata berkaca-kaca. Betulkah itu? Tanyanya lirih. Robert mengangguk. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa saat melihat anak orang lain dalam bahaya, jawab Robert. Beberapa saat hening, hanya suara helaan nafas dari mereka yang terdengar. Ayah Nara akhirnya menghela nafas panjang. Ketegangan di wajahnya sedikit melonggar. Kamu dari mana? Tanyanya lebih pelan kepada Robert. Saya dari Murung Raya, Mah. Kami naik bus yang berangkat sekitar jam 8 tadi. Di terminal dia sempat masuk angin, tapi sekarang sudah lebih baik, jawab Robert. Mendengar kata-kata itu, ibunya langsung memeluk Nara lebih erat dari sebelumnya. Ayo masuk dulu, ucapnya pada putrinya, lalu ia kembali menatap Robert. Kamu juga masuk. Setidaknya minum air hangat dulu. Robert tersenyum tipis. Terima kasih Tutu, tapi saya harus menunggu tumpangan untuk pulang, kata Robert. Tutu dalam bahasa Dayak Maanyan berarti bibi atau tante. Nara langsung melepaskan diri dari pelukan ibunya dan mendekati Robert. Kakak jangan langsung pergi. Di sini saja dulu sampai besok pagi ya. Gadis itu memohon dengan suara yang terdengar lirih. Robert menunduk agar sejajar dengan wajah Nara. Kamu sudah aman di rumah. Itu yang paling penting ya, ucap Robert lembut.
Ayah Nara yang memperhatikan interaksi itu dalam diam. Dia bisa melihat sendiri bagaimana Nara berdiri dekat dengan Robert tanpa rasa takut sedikit pun, tidak seperti pada orang asing. Aku salah sangka tadi, ucap ayah Nara pada akhirnya. Maaf, lanjutnya lagi, Robert menggeleng pelan. Tidak perlu meminta maaf. Kalau saya berada dalam posisi mama, saya juga akan melakukan hal yang sama, jawab Robert. Hening lagi beberapa detik, lalu ayah Nara melangkah maju dan merangkul bau Robert untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Besok, biar aku suruh orang untuk mengantarmu pulang ya. Sekarang beristirahat dulu di dalam, kata ayahnya Nara seraya mengajak Robert masuk. Karena itu, mau tak mau, Robert terpaksa ikut masuk ke dalam rumah. Isi rumah itu sangatlah bagus. Tentu, keluarga Nara bukanlah keluarga biasa. Nah, kamu istirahat di sini dulu ya. Pasti kamu lelah sekali kan? Kata ayah Nara seraya membukakan pintu salah satu kamar untuk Robert. Terima kasih, Ma, ucap Robert. Ayah Nara mengangguk sambil memperlihatkan senyumannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, keren banget Robert ya. Jadi Robert ini tipikal orang yang nggak diminta tolong, tapi dia mau langsung nolong. Walaupun kadang juga dia udah diminta tolong tapi nggak mau. Nah, di sini Robert ini menggunakan apa ya? Rasa ya kalau kata orang Jawa. Jadi ketika dia sedang makan nasi goreng di terminal tuh, dia ngelihat, wah ini warung kayaknya diguna-guna nih, ditutup ya, penutup warung. Tapi dia merasa hatinya tergerak mungkin karena melihat tukang nasi goreng ini adalah orang baik dan terzolimi. Jadi Robert tanpa diminta, nggak ada transaksi harus bayar berapa, Robert langsung bantu. Itu dihancurkan tuh itu semua guna-guna yang telah menutupi warung nasi goreng itu. Dan bahkan ketika dia ingin dikasih duit atau digratiskan, nggak mau tuh Robert. Malah justru Robert ninggalin uang 100.000 di mejanya. Keren banget Robert ya. Dan dalam perjalanan itu ada beberapa juga kendala. Salah satunya Robert harus menghadapi 4 berandal yang ingin menyakiti Nara. Wah, keren banget Robert ya. Langsung kabur kocar-kacir tuh 4 orang itu. Sampai pada akhirnya Nara bisa kembali pulang ke rumahnya. Ya walaupun sempat ada ketegangan ya antara orang tuanya dan Robert. Tapi alhamdulillah pada akhirnya Nara diterima kembali di rumahnya dan Robert pun menginap di rumahnya. Wah, ini makin seru ya. Bagaimana sih kelanjutannya kisah Robert ini, dan bagaimana juga nih, masih penasaran juga pasti teman-teman, bagaimana nih Meranti, Samuel, dan juga Sidang dan Rowan di rumah Meranti. Oke, pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk kisah-kisah Robert selanjutnya. Dan buat Om Ras, terima kasih ya Om, sehat-sehat terus, semangat berkarya, ditunggu selalu untuk kisah-kisah dari Om Ras. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya, dan boleh juga dibantu di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.